COVID-19 sepertinya menjadi teror di belahan dunia. Virus ini awal mulanya muncul di Wuhan, Cina, dan saat ini sudah menyebar di berbagai negara. Dan di Indonesia, virus ini sudah menjangkit sejak Februari 2020. Untuk mengetahui coronavirus, maka simak video berikut ini. Ini adalah SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan keluarga coronavirus, mempunyai mahkota seperti paku. SARS-CoV-2 dapat menyebabkan COVID-19, infeksi virus menular, dan menyerang tubuh Anda, terutama bagian tenggorokan dan paru-paru. Apa yang terjadi pada tubuh Anda ketika Anda mengidap coronavirus? Apa yang sebenarnya menyebabkan tubuh Anda menjadi pneumonia? Virus corona harus menginfeksi sel hidup untuk berkembang. Mari kita lihat lebih dekat. Materi genetik berisi informasi untuk membuat lebih banyak dan membelah diri. Cangkang protein menyediakan pelindung yang keras, kadang membutuhkan bahan genetik sebagai virus perjalanan antara amplop luar, memungkinkan virus menginfeksi sel, bergabung dengan membran luar sel. Paku molekul protein, baik virus influenza biasa atau virus corona baru, menggunakan paku mereka seperti kunci untuk masuk ke dalam sel di tubuh Anda, di mana ia mengambil alih mesin internalnya, menggunakan kembali untuk membangun komponen virus baru. Maka, orang yang terinfeksi bila berbicara sambil mengeluarkan percikan dari dalam tubuh yang membawa virus dan mendarat di mata, mulut, atau hidung Anda. Kemudian virus menempel pada sel-sel tenggorokan, hidung, atau paru-paru Anda. Satu lonjakan virus menyisipkan ke dalam molekul reseptor, seperti kunci dalam kunci. Tindakan ini memungkinkan virus untuk masuk ke dalam sel Anda. Virus flu biasa akan menyebar di dalam kantung ke inti sel Anda. Coronavirus di sisi lain tidak memiliki inti sel inang. Itu dapat mengakses langsung bagian dari sel inang, disebut ribosom. Ribosom menggunakan informasi genetik dari virus untuk membuat protein virus, seperti paku di permukaan virus. Struktur pengemasan di sel Anda kemudian membawa paku di fasikel lapisan luar, membuat sel semua bagian di permukaan untuk membuat virus. Kemudian virus baru mulai keluar dari membran sel. Bagaimana Anda dapat menyebabkan gejala pneumonia? Untuk itu, kita harus memeriksa paru-parumu. Setiap paru-paru memiliki bagian yang terpisah, disebut lobus, melalui trakea atau batang tenggorokan, kemudian melalui tabung besar, yang disebut bronkus, melalui tabung yang lebih kecil, yang disebut bronkiolus, dan akhirnya menjadi kantong kecil yang disebut alveoli, fleksibel dan kenyal, saluran udara, dan alveoli. Setiap kantung udara mengembang seperti balon kecil, dan saat mengeluarkan nafas, kantung-kantung ini mengempis. Pembuluh darah kecil yang disebut kapiler mengelilingi alveoli. Oksigen dari udara yang dihirup masuk ke kapiler, lalu karbon dioksida ke dalam alveoli, sehingga paru-paru dapat mengeluarkannya saat Anda menghembuskan nafas. Dalam lendir yang melapisi trakea, bronkus, dan bronkiolus, sisilia seperti rambut yang melapisi tabung terus-menerus, mendorong lendir dan kuman. Biasanya sel-sel kekebalan tubuh akan menyerang virus dan kuman itu dan memasukkan ke dalam alveoli. Tetapi jika sistem kekebalan tubuh melemah, seperti dalam kasus infeksi coronavirus, maka virus akan memenuhi sel-sel kekebalan tubuh, bronkiolus dan alveoli. Bronkiolus dan alveoli akan menjadi meradang, virus yang berlipat ganda. Alveoli Anda akan terisi dengan cairan, sehingga menjadi sulit bernafas untuk mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Anda dapat menyebabkan pneumonia lobar, atau Anda dapat menderita bronkopneumonia yang dapat mempengaruhi banyak area kedua paru-paru. Sulit bernafas, batuk, kebingungan, dan kelelahan. Komplikasi yang lebih serius, pernafasan Anda menjadi sangat sulit, sehingga membutuhkan ventilator untuk membantu Anda bernafas.
Ini adalah mesin penyelamat nyawa bagi pasien yang mengalami sesak nafas. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun sepertinya masyarakat masih jarang yang peduli. Larangan keluar rumah, larangan berkerumun, sepertinya tidak didengarkan. Pengamat Malaysia menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi bom waktu dan menjadi negara terlama yang akan terjangkit. Tetapi jika dilihat dengan kondisi saat ini, bandara penuh sesak, mal dan pasar dipenuhi pengunjung hanya untuk mencari baju lebaran. Di salah satu sisi, tenaga medis mati-matian berjuang hingga banyak yang tumbang meminta masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, tetapi tidak dihiraukan. Tenaga medis sepertinya sudah menyerah dengan kondisi saat ini. Bukan menyerah berjuang, tetapi menyerah karena yang diperjuangkan tidak mau bekerja sama untuk tinggal di rumah. Tenaga medis kompak menyuarakan di media sosial dengan tagar Indonesia terserah, dan itu menjadi trending topik. Mari jaga diri kita, jaga jarak, dan gunakan masker. Tidak keluar rumah jika tidak penting. Kita bantu tenaga medis dalam berjuang hanya dengan tinggal di rumah. Kalian tidak tinggal di rumah, kalian tetap mau kumpul-kumpul. Tolong saya lagi sedikit saja hargai saya kami. Siapa juga yang gak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Kalian semua pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul, apalagi kalian mudik. Jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu. Ingat, diam di rumah saja.